Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dari kelas 646D01 Manajemen UBSI Margonda. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas wawancara kami bersama salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang kuliner khas Indonesia yaitu seblak. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui gambaran nyata mengenai kelayakan sebuah usaha dari berbagai aspek, seperti pasar, pemasaran, sumber daya, hingga keuangan. Kami memilih usaha seblak ini karena selain populer di berbagai kalangan, usaha ini juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup menjanjikan di tengah tren kuliner pedas dan cepat saji. Sebelum kami masuk ke hasil wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya adalah Raka Arsa Saputra dengan NIM 64221475. Dan saya Dinda Rahma Kania dengan NIM 64221479. Saya Septiana Firenti Aulia dengan NIM 64221498. Saya Helmalia Putri dengan NIM 64221440. Nama saya Lita Zara Handayani dengan NIM 64221502. Saya Rahmanur Aziza dengan NIM 64221522. Saya dengan Devita Rahmawati dengan NIM 64221442. Saya Eva Yunizar dengan NIM 64221437. Saya Kira Tania Rahmanisa dengan NIM 64221490. Saya Helmi Awari dengan NIM 64221476. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan wawancara dengan usaha seblak atas nama Ibu Fitri ya. Jadi pertama-tama sejak kapan Ibu memulai usaha bisnis seblak ini? Sebenarnya sih udah lama, cuma untuk beberapa bulan ini jeda terus baru buka lagi. Kira-kira dari tahun berapa? Saya sih hampir setahun kurang lah. Tahun kurang Ibu. Kalau saya, kenapa Ibu memilih usaha seblak ini dibanding usaha lain? Karena kalau seblak itu kan bisa mencakup semua umur ya, dari anak-anak sampai orang tua. Ya. Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa modal awal yang dibangun untuk membangun usaha ini? Kurang lebih sih waktu awal cuma 200 ribuan ya. Oh, 200 ribu. Biasanya buka jam berapa ini, Bu? Jam 9. Jam 9 sampai jam? Tergantung sekarang setengah sampai jam 6. Oh, jam 6. Terus Bu, kalau untuk konsumennya di sini tuh paling banyak dari aspek remaja kah atau ibu-ibu atau anak-anak gitu? Paling banyak sih biasanya anak-anak sama remaja. Anak-anak sama remaja. Untuk harganya tuh Bu, harga seblak yang paling sering dibeli itu biasanya harga berapa? Harga 10.000. Oh, harga 10.000. Bu, kalau boleh tanya, berapa keuntungan per hari dari hasil jualan seblak? Kalau keuntungan sih per hari biasanya nggak rata ya, paling ya sekitar 50 atau 100 lah, maksimal ya. Maksimal ya 100. Kalau bahan bakunya naik, apakah harga seblaknya juga naik? Enggak sih, biasanya kita kalau naik ya kita iniin aja lah, apa sih, ya sini sama yang lain gitu, mungkin yang lain atau ada dikurangin, jadinya nggak selalu naik. Karena kan sekarang yang beli kebanyakan kan anak muda ya sama anak-anak, jadi nggak mungkin kalau kita baikin pasti mereka juga. Iya. Hilang pelanggannya. Iya, makanya kita mainin di ini aja lah, palingan apa ada yang kita kurangin gitu aja. Kalau kendala dalam berjualan seblak ada nggak, Bu, kira-kira? Kendala apa gitu yang... Kayak kendala kayaknya enggak ya, kalau dia kan kalau buat cuaca siang atau panas atau di hujan kan cocok-cocok masuk aja, jadi nggak ada kendala sih palingan. Apakah ada keinginan lain untuk menambah menu selain seblak, Bu? Kalau menu kita kan ada mie ayam juga. Dan juga kalau ini ada kayak sarapan kayak nasi uduk, ada kue-kue juga. Berarti lengkap yang ada. Iya. Dari pagi sampai sore. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikianlah hasil wawancara dan analisis studi kelayakan bisnis dari kelompok kami mengenai usaha seblak ini.
Melalui wawancara ini dapat memahami secara langsung bagaimana sebuah usaha kecil menghadapi tantangan, mengelola peluang, serta menyusun strategi agar tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang dinamis. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.